Siang hari ini saya mau bagikan serupa dengan Kristus. Ini salah satu keindahan dari Kristus juga. Kalau saudara dan saya memahami dan mengerti ini, hidup saudara akan luar biasa sekali. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Katakan serupa dengan Yesus. Serupa dengan gambaran anaknya. Ya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, di antara saudara dan saya. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saya mau jelaskan ayat ini dari gambar. Kak, ini seperti kuliah? Enggak lah, kuliah lebih susah gambarnya. Lanjutkan. Saudaraku, keluarkan aja semua. Keluarkan aja, ya, keluarkan saja. Semua yang dipilihnya, mereka juga yang ditentukannya. Di dalam gambaran Bapa Surgawi, Dia merindukan semua orang itu diselamatkan. Dia merindukan semua orang itu menikmati hidup yang kekal. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberi, Dia mengaruniakan, Dia menyerahkan, Dia menukarkan Yesus, ya kan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan rindu semua orang itu diselamatkan dan ujungnya mereka nanti dimuliakan. Nah, di ayat yang ke-30, bagaimana kita mengalami ayat yang ke-30? Kita mesti mendengar panggilannya. Ada lagunya ya, dia panggil nama saya. Namamu. Pada waktu kita mendengar panggilannya, kita meresponi kali pertama. Kita mendengar bahwa kita manusia berdosa. Kita mendengar panggilannya bahwa ada satu pribadi yang menebus kita, yang mati di kayu salib buat setiap kita. Kita dengar dan kita percaya kepada Dia, maka kita dibenarkan. Gambarnya, betul kan? Dibenarkan, saudaraku. Luar biasa. Dibenarkan itu artinya dijadikan tidak berdosa. Sinless. Kudus. Mulia. Suci. Itu di kitab Efesus pasal yang pertama. Dikatakan seperti itu. Tapi bukan cuma dibenarkan. Alkitab katakan dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Dimuliakan ini apa? Dimuliakan inilah yang disebut di dalam ayat itu. Yang dari kekal kepada kekal, rencananya itu tetap sama. Yaitu menjadikan saudara dan saya serupa dengan Yesus. Katakan serupa dengan Yesus. Itu yang dikhotbahin kemarin. Sama Pastor L. Ya toh? Ya kan? Kerinduannya tetap sama. Bahwa Dia rindu setiap kita menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam penebusannya ada satu kata, ada 4 kata yang bagus. Tidak ada yang hilang. Karena penebusan Yesus tidak pernah gagal buat setiap saudara. Kuasa penebusan itu begitu luar biasa.
Karena itulah ini yang kita mau pelajari. Bagaimana kita ini bisa serupa dengan Yesus. Karena kita diproyeksikan serupa dengan Yesus loh. Di dalam kemahatauan Tuhan, di dalam kemahatauan Bapa Surgawi, pada waktu Budi lahir baru, di dalam benaknya dia punya rencana bahwa Budi mesti serupa dengan Yesus. Patronnya itu Yesus. Patronnya itu Yesus. Bukan menjadi serupa dengan dunia. Karena Roma 12 katakan kita jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kita bisa mengetahui kehendak Allah mana yang baik, yang sempurna, yang baik, dan yang berkenan. Iya kan? Nah saudaraku, pertanyaannya bagaimana caranya kita serupa dengan Yesus? Saya mau bagikan cuma 2 aja. Enggak banyak-banyak. Yang pertama adalah rahasia serupa dengan Yesus lahir dari Allah. Saudara dan saya mesti lahir baru. 1 Yohanes 3 ayat 9 katakan seperti ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Kak, saya masih bergelimang di dalam dosa dan saya masih menikmati dosa. Ada kemungkinan saudara belum lahir baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara ditipu oleh iblis. Karena saudara gak tahu kebenaran. Ikan bisa hidup gak di lantai? Bisa. Tapi gak lama. Kenapa? Bukan habitatnya. Ngerti yang saya maksud? Saudara bisa gak gagal di dalam dosa? Bisa. Wong kita punya kebiasaan dosa kan. Kalau saudara bertobat usia 18 punya kebiasaan dosa dari kecil sampai usia 18. Betul ya? Jangan tertuduh dengan gagal. Orang benar itu jangan mau dituduh oleh iblis, si Ip itu. Oh enggak, kamu enggak berlayak. Enggak, berlayak. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali juga bangun. Bangkit. Amin ya. Kita bisa jatuh di dalam dosa, bisa gagal. Tetapi kita tidak akan menikmati dosa. Karena habitat kita udah berbeda. Kita udah lahir baru. Kita udah percaya sama Yesus kudus. Masa sih si kudus pegangnya si kudis-kudis? Saudaraku, itu maksud dari ayat ini. Ia tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Tetap ada loh. Benih itu tetap ada di dalam dia. Kapan ini benih ini masuk? Pada waktu saudara percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Benih ilahi itu dimasukkan di dalam hidup saudara. Didepositokan, diinvestasikan. Masuk itu. Tapi yang aku tidak ada perubahan apa-apa. Betul, secara fisik tidak terjadi apa-apa. Secara jiwa juga tidak terjadi apa-apa. Tetapi secara roh terjadi sesuatu. Orang lahir baru yang diubahkan adalah rohnya, statusnya. Kenapa roh yang diubahkan? Karena roh itu ada 3 tempat, ada 3 bagian. Persekutuan, hati nurani. Ada yang Bu Paulin ingat gak? Persekutuan. Kenapa roh kita ada tiga bagian? Persekutuan supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa merasakan dekat sama Tuhan. Yang kedua adalah nurani. Supaya nurani kita berbunyi. Sehingga pada waktu teman-teman kita ngajak nonton bokep yuk. Nurani ini bunyi. Tet, tet. Enggak.
Siapa yang bicara? Roh Tuhan yang ada di dalam roh kita. Persekutuan. Aduh lupa satunya. Ya, di LBC ada nanti buat setiap saudara yang ikut LBC saudara akan dapat. Minimal 2 itu. Ya kan? Roh saudara diubah. Sehingga bisa dekat sama Tuhan. Bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga pada waktu saudara mau nyontek. Ada deg-degan. Dangdut, 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 dangdut. Kenapa? Nuraninya bicara. Kamu orang benar. Anak Allah. Putra dari Yesus. Putri dari Yesus. Masa nyontek? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Diulang lagi. Karena ia lahir dari Allah. Benih ilahi di dalam bahasa Yunaninya itu, bahasa Indonesia sperma, itu gampang ya. Unsur pembawa sifat. Atau DNA. Lanjutkan. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah kode genetik yang menjamin. Katakan sama-sama dengan saya, menjamin bahwa sel dari anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya. Jadi rahasia kita menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa mesti lahir baru? Karena detik dimana kita lahir baru dan percaya kepada Yesus, Tuhan taruh DNA Kristus, God's DNA. Ya kan? DNA Kristus ditaruh di dalam hidup setiap kita. Sehingga kita bisa mewarisi karakter Kristus. Kita mewarisi pikiran Kristus. Kita mewarisi emosi Kristus. Kita mewarisi sifat-sifat ilahi dari Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita ada di dalam komunitas, kita gak bikin masalah. Konflik sedikit, lari. Bukan. Ini luar biasa. Pada waktu kita lahir baru, DNA Kristus diletakkan di dalam hidup kita. Ngomong sama-sama saya, taruh tangan kanan saudara di depan dada saudara. Aku adalah anak Yesus. Ada DNA ilahi. Ada DNA Kristus. Ini buat aku. Ini yang menjamin aku serupa dengan Yesus. Amin. Amin. Ini keindahan Yesus yang luar biasa. Betapa karya penebusannya itu ajaib. Lanjutkan. Semua orang yang lahir baru, di dalam dirinya ada benih ilahi. Ada DNA Kristus yang menjamin kita akan bertumbuh dan menjadi serupa dengan Yesus. Kita dapetin jaminan, bukan jaminannya bukan kita. Makanya bagian kita itu ya baca Alkitab. Bukan gak ada bagian, ada dong. Bagiannya baca Alkitab. Bukan dibakar lalu diminum abunya, bukan. Dibaca Alkitab. Supaya kita ngerti karakter Kristus itu apa. Ya kan? Serupa dengan Kristus dalam hal apa? Dalam karakternya. Dalam hal apa lagi? Dalam perasaannya. Dalam apa lagi? Dalam pikirannya dan dalam kehendaknya. Pada waktu dia ada di muka bumi. Kita mesti meneladani dia. Bagaimana dia hidup sebagai anak manusia. Waktu dia ada di muka bumi. Ini waktu dia ada di muka bumi. Lanjutkan aja. Yang pertama adalah ketaatannya kepada Bapa. Itu kan luar biasa. Ini kan karakter yang luar biasa. Dan ini yang Tuhan rindu. Saudara dan saya hidupi. Bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Ya kan? Ini kan luar biasa saudaraku. Ini kan karakter ilahi. Ini karakter Kristus. Dan ini mesti ada
di dalam hidup kita. Dan benihnya sudah ada. Wong benih ilahi kok. Benih itu akan tinggal benih kalau saudara nggak kasih asupan makanan. Saudara nggak rawat, saudara nggak sirami. Ya kan? Yang kedua, kerendahan hati. Ia telah merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini kan karakter yang luar biasa. Pertanyaannya, saudara rendah hati enggak? Pada waktu saudara ditegur oleh PKS, oleh pemimpin area, saudara ngomong, ya kan kakak juga punya masalah, kakak juga nggak sempurna, ya pastilah. Tapi belajar saudara, setiap masukan, setiap teguran, anggaplah ada suara Tuhan di situ. Dan itu yang menyelamatkan saya. Dan itu yang memerdekakan, yang menjadikan saya bisa berdiri di hadapan saudara till now. Tidak mudah memang mendengarkan kritikan, ditegur itu gak mudah. Daging kok. Gak ada orang yang suka. Tetapi kita punya benih kerendahan hati. Amin. Sehingga kita bisa mau mendengar. Yang ketiga, pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia ampuni saudara dan saya. Masakan saudara dan saya tidak mau ampuni orang yang bersalah kepada setiap saudara. Sombong sekali. Ya kan? Lupa kita. Oh, kita menikmati pengampunan penuh seperti kitab 1 Petrus. 2 Petrus atau 1 Petrus. Dia. Oh, kita ini lupa. Oh, kita mengalami penebusan, kekudusan. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu di dalam mulutnya. Benih ini ada di dalam hidup setiap saudara. Makanya saudara bisa menang dari dosa. Hidup di dalam takut akan Tuhan adalah hidup yang berani mengatakan no to sin and yes to the Lord. Kita mesti fasih mengatakan tidak kepada dosa. Enggak. Dosa itu. Enggak. Karena kita mesti didik jiwa kita. Do not compromise. Itu keindahan Yesus, karakter. Bagaimanapun saudara dan saya adalah anak-anak Yesus. Di kampus saudara akan dilihat anaknya siapa? Anak Yesus. Oh, anak Yesus kok ngene? Kalau orang Jawa bilang. Saudara di sekolah, saudara di kantor, saudara dilihat. Ini anak Yesus atau bukan? Kalau saudara lahir baru, siang hari ini saudara mendengar firman, mari sama-sama jadi anak Yesus yang sungguhan. Bukan pura-pura. Memang ada sacrifice. Betul, ada sacrifice. Follow Jesus itu gak bayar. Tapi becoming disciple of Christ cost everything. Hati yang melayani dan pengorbanan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kalau kita katakan, oh aku ini nggak punya calling melayani. Saudara menyangkali Yesus yang ada di dalam hati saudara. Amin. Karena Yesusmu itu datang bukan untuk jadi bos. Bukan. He's not boss. He is doulos. Dia cari yang paling rendah. Bahkan detik di mana muridnya yang namanya Yudas Iskariot, dia tahu kok. Ya kan? Dia tahu itu orang yang akan menyerahkan dia. Dia tetap itu basuh kakinya. Karena dia tahu bahwa Yudas disikat di tumitnya oleh iblis. Ada nubuatan Kejadian 3 ayat 16, ya kan? Akan ada permusuhan.
Yang disikat siapa? Yudas. Dia apa? Ditumitnya. Dia basuh kakinya. Dia berdoa, hari itu kamu kembali. Tapi tetap aja dia gak kembali. No turning back. Ya karena dia tidak percaya juga menurut firman. Saudaraku, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini ada semua di dalam kita. Benihnya ada. Di tempat ini saudara dilatih, diajari untuk saudara melayani. Ya kan? Melayani. Terlibat di dalam pelayanan, apalagi saudara yang ada di kelas HK ketemu dengan saya. Apalagi kelas HK minggu sore itu ketemu dengan saya full praktis. Ya kan? Dan saudara akan mendengarkan bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani. Ya kan? Saya gak punya apa-apa. Awal-awal saya bertobat, saya pelayanan nata kursi, saudara. Sampai hari ini saya tetap lakukan. Komplain, enggak. Sebuah kehormatan saya bisa melayani. Sebuah kehormatan. Karena Yesus aja sebuah kehormatan, dia turun ke muka bumi. Dia menyelamatkan saudara dan saya.